Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Zafirul Umam, NPM 2171438. Izin menjelaskan materi yang sudah diajarkan Pak Nanang di beberapa pertemuan. Yang pertama itu ada vertikultur. Judul besarnya adalah memproduksi sayuran daun dan buah dengan cara vertikultur. Pengertian vertikultur sendiri itu berasal dari kata vertikal dan culture yang berarti budidaya vertikal. Sesuai dengan namanya, vertikultur merupakan budidaya pertanian tanaman baik sayuran ataupun buah yang dilakukan secara bertingkat atau vertikal, baik secara indoor ataupun outdoor. Prinsip dari vertikultur itu sendiri adalah yang pertama, vertikultur merupakan salah satu konsep pertanian bertemakan urban farming. Teknik penanaman yang menggunakan metode vertikultur adalah salah satu alternatif pemanfaatan dan pengembangan lahan sempit. Teknik vertikultur menjadi konsep penghijauan yang cocok dengan daerah perkotaan yang memiliki lahan terbatas, sehingga metode vertikultur menjadi salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan budidaya pada ruangan yang terbatas. Penanaman dengan metode vertikultur dapat menggunakan alat dan bahan yang ada di sekitar dengan memanfaatkan benda-benda bekas seperti pipa paralon, botol bekas, dan kaleng-kaleng bekas. Tujuan dari vertikultur ini sendiri adalah berupa komersial ataupun estetika. Filosofi dari vertikultur ini sendiri adalah pemanfaatan ruang dan fasilitas seadanya, mulai dari lahan yang sempit hingga alat dan bahan bekas. Teknik vertikultur juga dapat dikombinasikan dengan salah satu konsep urban farming lainnya, yakni seperti hidroponik. Metode vertikultur pada dasarnya merupakan teknik penanaman bertingkat dari bawah ke atas. Oleh karena itu dinamakan vertikal. Sehingga nutrisi dan air untuk tanaman pada teknik vertikultur dialirkan dari bawah ke atas dengan menggunakan pompa. Budidaya sayuran daun buah dengan cara vertikultur. Ada dua jenis, yaitu vertikultur yang berdiri dan vertikultur yang tersusun. Yang berdiri sendiri adalah vertikultur yang berdiri ini menggunakan penopang silinder yang kokoh terbuat dari pipa paralon atau bambu. Dapat menggunakan tanah biasa ataupun dimodifikasi dengan teknik hidroponik. Untuk vertikultur tersusun mirip dengan vertikultur berdiri, hanya saja menggunakan pot yang ditumpuk secara vertikal tanpa menggunakan penopang seperti vertikultur berdiri. Macam-macam vertikultur ini, yang pertama adalah vertikultur gantung, ada juga vertikultur tempel. Untuk vertikultur gantung ini menggunakan botol-botol bekas, dan dia digunakan tali untuk menggantung botol-botol ini sehingga dinamakan vertikultur gantung. Untuk vertikultur tempel ini adalah modifikasi dari vertikultur gantung yang ditempel pada dinding rumah ataupun pekarangan. Dan tujuan lain dari vertikultur tempel adalah untuk keindahan atau estetika. Ada juga vertikultur bertingkat. Model vertikultur bertingkat ini digunakan terutama untuk tujuan komersil. Hal ini dikarenakan vertikultur bertingkat memungkinkan untuk menanam tanaman baik sayuran dan buah-buahan dengan jumlah yang banyak. Model vertikultur ini dapat ditanam dengan media tanam biasa
untuk di pekarangan ataupun menggunakan teknik hidroponik ruangan atau greenhouse. Modifikasi vertikultur ini teknik modifikasi vertikultur ini ada vertiminaponik dan juga ada walkaponik. Vertiminaponik sendiri adalah kombinasi antara budidaya sayuran secara vertikal berbasis pot, talang plastik, dan aquaponik. Sehingga vertiminaponik merupakan integrasi antara budidaya sayuran dan ternak ikan, aquaponik. Walkaponik sendiri merupakan jenis budidaya sayuran yang berintegrasi dengan ternak ikan. Prinsipnya sama dengan vertiminaponik tadi. Yang membedakan antara walkaponik dan vertiminaponik adalah walkaponik menggunakan pot dan vertiminaponik lanjut ke materi selanjutnya adalah berbagai macam alat yang dapat menjadi wadah untuk vertikultur. Yang pertama adalah ada talang air, yang kedua ada bambu, selanjutnya ember bekas, pipa paralon, botol bekas, dan wadah plastik. Produksi sayuran dan buah dengan cara vertikultur. Jenis-jenis tanaman sayuran dan buah-buahan untuk vertikultur. Salah satu persyaratan vertikultur adalah kuat dan mudah dipindah-pindahkan. Tanaman yang disarankan untuk metode penanaman vertikultur adalah yang bernilai ekonomis tinggi dan sesuai kebutuhan, serta berumur singkat dan berakar pendek. Baik, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Baik, sekarang masuk ke materi selanjutnya adalah memproduksi sayuran dengan teknik indoor farming. Kenapa indoor farming ini harus dilakukan? Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah karena laju pertumbuhan populasi manusia akan menyebabkan kebutuhan makanan juga meningkat. Prediksi di tahun 2050 populasi manusia akan mencapai sebesar 9,7 miliar, dan makin lama lahan pertanian akan semakin berkurang dan sempit. Tantangan perubahan iklim dan cuaca ekstrim, terjadinya degradasi lahan, kekeringan atau urbanisasi. Oleh karena itu dibutuhkan alternatif dan inovasi dalam bidang pertanian untuk menuju pertanian yang berkelanjutan. Produksi sayuran dengan teknik indoor farming ini yaitu penggunaan air pada pertanian lahan konvensional adalah 95% lebih tinggi dibanding penggunaan air indoor farming. Iklim mikro dalam IF dapat diatur dan dimanipulasi sesuai kebutuhan. Dan juga tidak ada residu pestisida. Hasil dari produksi pertanian konvensional dengan IF atau indoor farming ini adalah 1:20, karena indoor farming dapat diterapkan sistem vertikal atau bertingkat. Alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan indoor farming atau IF tadi. IF dapat menyediakan produksi sayuran dengan stabil dan produk yang dihasilkan akan berkualitas. Indoor farming ini dalam istilah literatur produksi tanaman dapat disebut dengan Controlled Environment Agriculture atau CEA.
environment agriculture, plants factories, urban agriculture, silos growing, and vertical farms. Prinsip indoor farming menanam sayuran atau tanaman di dalam bangunan atau ruangan yang memanfaatkan pencahayaan buatan atau lampu, dan struktur bangunannya dapat melindungi tanaman dari pengaruh faktor abiotik dan biotik dari lingkungan luar. Abiotik, kelembapan, suhu, angin, curah hujan, dan cahaya. Biotik, hama, penyakit, mikroba, tanah, serta serangga dan gulma. Berikut ada faktor yang mempengaruhi kemampuan tanaman dapat tumbuh di dalam ruangan. Yang pertama itu cahaya, yang kedua itu ada suhu. Adapun faktor lainnya yang mempengaruhi tanaman akan tumbuh, yang pertama itu ada karbon dioksida, yang kedua itu adalah fotoperiod. Untuk persiapan media tumbuh penanaman dan pemeliharaan indoor farming ini, yang pertama adalah persemaian. Persemaian ini meliputi yang pertama kemurnian benih adalah 95%, daya kecambah 80%. Benih bersih, kering, mengkilap, bernas, seragam, normal, dan tidak cacat. Semai benih sebanyak 120% dari jumlah lubang semai sebagai cadangan jika ada benih yang tidak tumbuh atau bibit mati. Menyiapkan media persemaian berupa rukul busa. Untuk persiapan media tumbuh, yang pertama ada menempatkan bahan persemaian tanaman, yang kedua menjaga kelembapan rukul, yang ketiga sanitasi lingkungan persemaian atau pembibitan, yang keempat benih di persemaian hingga umur 12 hari. Berikutnya tempat persemaian, wadah media semai, wadah larutan nutrisi, rak penyimpanan, pH meter, TDS meter, dan alat tanam benih. Selanjutnya memastikan alat berfungsi dengan baik. Berikutnya ada penanaman indoor farming dengan hidroponik. Yang pertama itu siapkan rukul dan benih tanaman. Yang kedua, semai benih dalam rukul yang sudah dipotong persegi dengan ukuran 2-3 cm. Setelah umur 15-20 hari setelah tanam, pindahkan ke instalasi hidroponik. Umur panen baby pakcoy 30 hari setelah semai. Umur dewasa 40 hari setelah semai. Untuk pemeliharaan instalasi, yang pertama adalah yang dilakukan, selalu lakukan cek rutin terhadap instalasi hidroponik yang digunakan, cek ketersediaan air dan nutrisi tanaman. Untuk pemeliharaan tanamannya, yang pertama yang dapat dilakukan adalah perawatan atau pembuangan pada bagian tanaman yang kering atau mati. Yang kedua, cek tanaman apakah ada hama dan penyakit yang menyerang. Dan yang ketiga adalah lakukan pengendalian terhadap serangan hama dan penyakit yang terjadi. Sekian untuk materi indoor farming. Kita akan masuk ke materi selanjutnya. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah budidaya microgreen. Microgreen dikenal sebagai tanaman muda yang dipanen dan dikonsumsi dengan umur 7-21 hari setelah tanam. Setelah kotiledon berkembang sempurna menjadi sepasang daun sejati, menjadi makanan fungsional, gizi, rasa, dan tampilan warna yang menarik. Menjadi makanan fungsional, rasa, dan tampilan warna yang menarik, budidaya mudah, waktu singkat, dan harga pun cukup bersaing.
Untuk ciri-ciri dari tanaman microgreen ini sendiri, yang paling mencolok adalah yang pertama, aneka warna dari berbagai macam jenis tanaman microgreen, dan umumnya itu dihidangkan untuk salad, sup, isi sandwich, dan garnish. Jenis-jenis yang dapat ditanam untuk microgreen ini, yang pertama ada kale, lobak, sawi, kangkung kubis merah, pakcoy, bibit, beet, wortel, mustard, purslane, amarat, brokoli, bunga matahari, thyme, parsley, mint, oregano, dan bayam. Untuk media tanaman microgreen ini menggunakan rupul. Kepadatan isi media untuk benih kecil 10-12 per inci persegi, untuk benih besar 6-8 per inci persegi. Media harus terus dalam keadaan lembab dan basah. Benih dapat ditanam dengan cara ditabur atau disebar, atau dapat ditanam menggunakan barisan. Untuk tiap-tiap tanaman di microgreen ini memiliki variasi lama waktu untuk berkecambah. Yang mempengaruhi faktor berkecambah ada suhu, media tanam, dan kualitas benih. Berikut ada waktu-waktu tanaman untuk berkecambah. Yang pertama adalah kale. Kale ini 5-7 hari. Yang kedua brokoli. Brokoli ini 3-7 hari. Yang ketiga ada amaran. Amaran ini 3-4 hari. Yang keempat ada parsley. Parsley ini 10-21 hari. Berikutnya ada lobak. Lobak 3-7 hari. Dan berikutnya ada mint. Mint ini 14-21 hari. Dan ada thyme. Thyme ini 14-28 hari. Baik, sekian pemaparan materi microgreen. Kita akan beralih ke materi selanjutnya. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah vertical gardening atau green walls. Kenapa vertical garden harus dikembangkan atau dilakukan? Yang pertama itu adalah menambah estetika. Yang kedua, kualitas udara dalam ruangan semakin meningkat. Yang ketiga ada perlindungan bangunan. Yang keempat adalah kesehatan dan kebugaran. Yang kelima adalah keberlanjutan organisme-organisme yang ada di tanaman-tanaman vertical garden. Untuk tipe-tipe vertical garden ini, yang pertama ada dinding hidup atau living walls. Yang kedua ada lapisan hijau atau green veneers. Yang ketiga ada indoor vertical garden, dan yang keempat ada outdoor vertical garden. Dinding hidup atau living walls ini sendiri adalah jenis vertical garden mandiri yang biasanya ditemukan pada dinding interior atau eksterior atau bagian vertikal lainnya pada sebuah bangunan. Akar tanamannya diikatkan pada penyangga pada dinding dan menerima air serta nutrisi yang berasal dari penyangga vertikal, bukan dari tanah. Berikutnya lapisan hijau atau green veneers. Metode berkebun yang memungkinkan tanaman untuk merambat naik atau ke arah elemen vertikal.
Akar dan media tanaman tidak ditempatkan ke dinding, melainkan di tanah atau dalam pot yang terpisah. Berikutnya living walls dan green veneers hybrid, sebuah perpaduan antara dinding hidup atau living walls dan lapisan hijau atau green veneers yang kemudian dimodifikasi sehingga kedua jenis vertical garden ini dapat disatukan secara efektif. Sistem berkebun dengan vertical garden, yang pertama ada woolly pocket, yang kedua ada flora veld, yang ketiga ada optic green wall garden, yang keempat ada Giskai plant system, yang kelima ada hidroponik. Untuk woolly pocket ini adalah wadah modular ringan yang terbuat dari kain felt industri yang fleksibel dan dapat juga terbuat dari botol plastik daur ulang atau menggunakan wall planter. Untuk flora veld menciptakan vertical garden secara custom. Gunakan kain felt atau flanel atau kantong wall planter per halaman untuk membuat kantong berukuran khusus dan buat berbentuk berukuran bebas. Cara untuk membuat flora veld ini, yang pertama adalah kantong dapat dibuat dari plastik pad yang tidak dapat didaur ulang. Yang kedua, kantong kemudian dijepit ke papan plastik rigid. Gunakan ikatan berbahan nilon untuk menggantung kantong tanaman pada kait atau pasang secara permanen. Tanaman yang akarnya sudah terbungkus dimasukkan ke dalam kantong-kantong. Penyiraman dilakukan secara otomatis menggunakan saluran tetes atau dilakukan secara manual. Sistem kelembapan dan mengalir melalui kain felt, kemudian akar-akar tumbuh ke lapisan dalam yang lembab dan bernapas agar menjaga kesehatan tanaman tetap optimal. Bagian depan kantong tetap kering dan bebas dari tetesan. Kelebihan tetesan air akan menetes pada tanaman di bawahnya. Berat tanaman beserta substansinya tidak lebih dari 5 pounds. Berikutnya ada optic green atau wall garden. Sistem tanaman dinding atau wall garden adalah sistem penghijauan yang dipasang pada fasad di atas substrat tanpa sambungan dengan tanah. Unit inti dari sistem ini adalah sistem dengan bahan aluminium bermutu tinggi yang diisi substrat yang siap ditanam. Rel suspensi horizontal harus dibautkan ke substruktur sebelum elemen fasad yang telah disiapkan dapat dipasang. Cara membuat optic green wall garden ini, yang pertama adalah dengan rangka aluminium yang dapat dengan sudut panel samping, saluran drainase, dan plat penutup atas. Yang kedua, rel suspensi. Pemasangan langsung ke dinding yang sesuai secara struktural atau ke konstruksi pendukung yang sesuai di lokasi yang ada. Ruang fasad dengan pot tanaman. Sistem kaset aluminium berisi substrat. Ukuran standar itu 100 x 600 mm atau custom. Diisi dengan substrat khusus sekitar 20 liter per meter persegi.
berisi celah untuk tanaman. Berikutnya penghisap dan kapiler 600K. Menyiramkan dan mendistribusikan air secara merata ke semua elemen fasad. Anti busuk dan tarikan tinggi. Berikutnya irigasi tetes. Sistem irigasi otomatis dengan kendali jarak jauh untuk pasokan nutrisi tambahan. Kebutuhan air rendah, kehilangan air sedikit. Yang keenam, saluran drainase dari aluminium untuk drainase terarah kelebihan air. Berikutnya ada sistem tanaman G-Sky. Merupakan salah satu sistem vertical garden milik G-Sky yang setiap produknya memiliki keunikan dalam hal fleksibilitas desain, fleksibilitas lokasi pemasangan, variasi pemilihan pabrik, ukuran yang diinginkan, biaya jangka waktu cakupan, dan komponen sistem. Dan untuk sistem tanaman G-Sky ini ada basic wall, pro wall, dan versa wall. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.